Protes kenaikan BBM, sopir kibarkan bendera One Piece. Enam merek beras premium diduga oplosan. Gubernur Kalsel lepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 7 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita di Kompas Kalsel pagi hari ini saudara, kasus pencurian di Samarinda, Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan. Menanggapi hal itu, Polres Samarinda berhasil menangkap 47 pelaku pencurian sepanjang bulan Juli. Inilah rekaman saat para pelaku pencurian di Samarinda ditangkap polisi. Ada pelaku yang ditangkap saat tengah beraksi, bahkan juga ditangkap saat hendak kabur di bandara. Polisi berhasil mengamankan total 47 tersangka berbagai jenis pencurian. Di antaranya pelaku pencurian motor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian biasa. Kasus ini terungkap berdasarkan 34 laporan masyarakat sepanjang bulan Juli. Polisi menyebut tren kasus pencurian kini semakin meningkat, terutama pencurian sepeda motor. Modusnya mencuri kendaraan korban dengan memanfaatkan kunci kontak yang masih tertinggal. 14 sepeda motor hasil curian berhasil diamankan, serta beberapa barang elektronik. Saat si korban buka rumahnya, lupa diambil kunci rumahnya, tetap di luar. Kini tersangka harus menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu saudara, 4 kawanan pencuri spesialis kabel tower berhasil diamankan Polsek Balikpapan Utara. 2 tersangka diantaranya merupakan residivis kasus sama dan baru bebas tahun lalu. Polisi Kecamatan Balikpapan Utara berhasil menangkap 4 kawanan pencuri spesialis kabel tower. Para tersangka terdiri dari JS dan RMA, serta SAP dan DA, yang merupakan residivis kasus serupa dan baru bebas Oktober 2024 lalu. Para tersangka telah beraksi sejak Februari 2025. Telah mencuri kabel tower di hampir 200 lokasi di kota Balikpapan. Akibatnya, perusahaan tower mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Mereka ini melakukannya di Jalan Ponorogo, RT 52 Gunung Samarinda. Dan mereka sudah melakukan kurang lebih sebanyak 200 tower yang ada di kawasan Balikpapan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tren mengibarkan bendera dalam anime One Piece mulai menjamur di sejumlah daerah. Di Samarinda, saudara, polisi sebut tindakan ini dinilai tidak wajar. Fenomena pengibaran bendera One Piece menyebar di beberapa daerah, termasuk Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah pengendara ojek online terlihat memasang bendera merah putih bersandingan dengan bendera One Piece. Tak hanya itu, beberapa akun media sosial juga menawarkan pemesanan bendera bergambar tengkorak bertopi jerami tersebut. Menanggapi hal ini, polisi mengatakan warga yang mengibarkan bendera One Piece di momen Hari Kemerdekaan dianggap tidak wajar. Polisi kemudian menghimbau warga Samarinda untuk tidak memasang bendera selain bendera merah putih di momen kemerdekaan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia.
Untuk saat ini di Kota Samarinda belum ada kita temukan penggunaan bendera One Piece ataupun bendera-bendera lainnya. Tapi pada kesempatan ini saya selaku Kapolresta Samarinda memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda, ya, kita sudah punya bendera kebangsaan kita, bendera merah putih. Jadi itulah yang harus menjadi kebanggaan kita. Meski polisi mengaku belum menemukan warga yang mengibarkan bendera One Piece di tempat umum, beberapa pengguna media sosial dan ojol di Samarinda terekam sempat menjual dan memasang bendera tersebut. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, aksi penjual air tandon keliling di Samarinda menyita perhatian publik. Dengan mengibarkan bendera One Piece di mobilnya, aksi ini dijadikan simbol protes terhadap kebijakan pemerintahan saat ini. Aksi sopir penjual air tandon keliling yang melintas di jalan Kota Samarinda menjadi sorotan. Mobilnya terpasang 2 bendera One Piece yang kini sedang tren. Menurut sang sopir, pemasangan bendera tersebut bukan sekadar iseng, namun sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat. Beberapa kebijakan yang diprotes diantaranya kenaikan harga BBM, pajak yang tinggi, hingga koruptor yang dibebaskan. Bendera One Piece. Bendera One Piece ya. Ada rasa kekecewaannya ada juga sih. Kecewanya kenapa, Bang? Ya kayak gitulah peraturan saja zaman sekarang, Bang. Oh, peraturan pemerintah. Benar. Banyak, Bang. Ya itu dah dari BBM yang naik lah, pas segala macam pajak juga, semua dipajak. Sebelumnya, Polresta Samarinda telah menyatakan pemasangan bendera selain bendera merah putih di momen Hari Kemerdekaan ini dinilai tidak wajar. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya, 6 merek beras premium diduga oplosan. Selengkapnya usai jeda berikut. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Seorang istri di Samarinda menggugat restitusi atau ganti rugi kepada pelaku pidana atas penganiayaan yang dilakukan hingga suaminya tewas. Gugatan ini merupakan yang pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Samarinda. Sidang restitusi yang diajukan Feby Ayu Indah Lestari tengah berjalan. Gugatan ini merupakan permohonan ganti rugi terhadap pelaku yang menganiaya suaminya hingga tewas. Insiden itu terjadi di sebuah bengkel di Sungai Pinang November 2024 lalu. Restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta Pengadilan Negeri Samarinda. Feby berharap gugatan ini dapat dikabulkan karena dana tersebut akan digunakan untuk masa depan anaknya. 24 November terjadi pembunuhan di bengkel yang meninggalkan istri yang sedang hamil besar, dan itu yang kita minta ganti ruginya tentang anaknya saat ditinggal suaminya dibunuh, ada istri yang hamil. Harapan saya kepada Pengadilan Negeri Samarinda adalah supaya restitusi yang saya dan Mbak Laura ajukan ini bisa dikabulkan. Dan itu untuk masa depan anak saya, bukan untuk saya sendiri ya, itu untuk anak saya. Juru bicara Pengadilan Negeri Samarinda, Jemi Tanjung Utama, bilang kasus gugatan restitusi ini merupakan kasus perdana yang diadili di Pengadilan Negeri Samarinda. Apakah benar ini pertama kali di Samarinda, Pak, terjadi? Iya, kalau dari data di USBP baru pertama kali. Nantinya jumlah seluruh kerugian akan dihitung oleh LPSK dan dana ganti rugi akan diberikan melalui pihak bank yang sudah bekerja sama. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kita beralih ke informasi dari Kalimantan Selatan.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin menemukan 6 merek beras premium diduga tidak sesuai label saat pengawasan rutin pertengahan Juli. Sebagian produk sudah ditarik dari peredaran, namun nama merek-merek beras tersebut belum diungkap ke publik. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin melakukan pengawasan pangan pada pertengahan Juli. Hasilnya, 6 merek beras premium diduga oplosan atau tidak sesuai dengan labelnya. Dinas sudah menerima surat klarifikasi dari 3 produsen beras tersebut. Sebagian produk sudah ditarik dari pasar, namun nama-nama merek yang terlibat belum terungkap. Satu memang menarik berasnya dan mengemas ulang kemasannya. Terus yang dua merek juga sudah menyatakan bahwa berasnya memang benar-benar premium berdasarkan dari surat press release dan surat pernyataan mereka ajukan. Sementara itu, pedagang di Pasar Kelayan A Banjarmasin membenarkan adanya penarikan beberapa merek beras oleh produsen. Pasca insiden ini, beberapa pedagang memilih tidak lagi menjual beras premium. Banyak ada mau ambil lagi, beralih ke beras Banjar karena beras Banjar ini kan penurunan loh. Jadi beralih mereka ke beras Banjar jadi beras yang pelitaran aja lagi. Hingga saat ini Dinas Perdagangan Banjarmasin masih melakukan pengawasan lanjutan. Namun, tanpa tindakan hukum dan keterbukaan nama merek, belum ada jaminan beras oplosan hilang sepenuhnya dari pasar. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekretaris Ikatan Keluarga Antarsuku Bangsa Kalimantan Selatan, Mas Rani, melontarkan kritik terbuka saat menghadiri acara Rembuk Merah Putih di Kabupaten Banjar. Mas Rani klaim pemerintah kaya akan konsep dan aturan, tapi lemah dalam implementasi dan keteladanan. Acara Rembuk Merah Putih yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalsel menjadi panggung Mas Rani melontarkan kritik pedas terhadap rapuhnya dasar kebangsaan saat ini. Visi dan misi bangsa dinilai tak pernah ditanamkan serius, sehingga tidak melahirkan mimpi dan dorongan moral untuk generasi muda. Mas Rani berpandangan yang dibangun hanya berdasarkan ayat dan pasal tanpa keteladanan, dan mengklaim pemimpinnya lebih mengejar kepentingan individu tanpa mengedepankan visi bangsa ke depan. Diakui atau tidak, kita krisis keteladanan. Kepemimpinan kita banyak bohong dan dusta, apalagi bicara konsep. Yang penting sesuai dengan ayat dan pasal, sehingga dalam implementasi dan pelaksanaannya nol. Yang penting untuk kepentingan individual. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan propaganda kelas radikal masih berlangsung di dunia digital. Melalui FKPT di setiap provinsi, BNPT terus berkoordinasi melakukan pencegahan. Meski tak ada serangan fisik, kegiatan ini sebatas antisipasi di tengah ancaman ideologis yang masih mengintai. Deteksi dini dan kewaspadaan ini saja, bukan untuk lantas menjadikan daerah itu menjadi ancaman atau berbahaya, tetapi itu menjadi kewaspadaan kita bersama. Oleh karena itu, melalui FKPT, setiap provinsi, BNPT selalu mengajak bahu-membahu untuk menjaga supaya kondusif. Di sisi lain, kegiatan ini diharapkan tak sekadar seremonial, namun mampu mendorong peserta menjadi agen moderasi beragama, menyebarkan toleransi dan perdamaian di tengah masyarakat. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, pemerintah pusat pastikan program makan bergizi gratis atau MBG di Banjarbaru berjalan lancar. Program ini dinilai mampu menambah semangat anak-anak untuk pergi ke sekolah. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Majen TNI Purwito Hadiwardoyo, memastikan kelancaran program unggulan Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis di Banjarbaru. SMP Negeri 6 Banjarbaru dan SD 4 Sungai Ulin menjadi sekolah yang dipantau Rabu siang. Program ini dinilai meningkatkan semangat anak-anak dalam bersekolah. Sebelumnya, anak-anak hanya masuk sekolah 2 hingga 4 kali seminggu. Namun, sejak ada MBG, kehadiran siswa di SMP Negeri 6 meningkat drastis. Ya, itu bisa menambah semangat anak-anak. Ya, memang ya itu ya. Yang tadinya sekolah itu masuknya itu mungkin seminggu bisa
2-3 kali, 4 kali ini bisa full. Sementara itu, seorang siswa kelas 6 SD 4 Sungai Ulin, Baim, mengatakan sangat senang bisa mendapat makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Senang. Tiap hari kah atau gimana? Tiap hari. Tiap hari. Menunya beda-beda atau? Menunya beda-beda. Tapi selalu enak atau? Enak. Enak semua gitu ya. Hingga saat ini, program MBG belum tersebar merata di seluruh kota Banjarbaru. Pemerintah daerah diharapkan bisa terus berkoordinasi dan mendukung untuk memperbanyak satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nabila Syeva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel lepas tim ekspedisi rupiah berdaulat 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut kembali bersinergi dalam ekspedisi rupiah berdaulat 2025. Misi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah 3T. Ekspedisi rupiah berdaulat atau ERB 2025 resmi dilepas di Pelabuhan Penumpang Trisakti Banjarmasin Rabu pagi. Misi ini merupakan komitmen negara untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menegaskan, ekspedisi ini bukan hanya mendistribusikan uang, namun juga sebagai wujud kehadiran negara di pelosok negeri. Gubernur juga berharap agar misi ini juga memastikan ekosistem keuangan digital di pelosok memenuhi syarat. Ini lebih memperkenalkan. Yang penting tadi kita minta di sana itu ada BB-nya harus lengkap sudah. Digitalisasinya bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai di sana kita datang memperkenalkan itu, sedangkan kita HP ini tidak bisa dipakai. ERB 2025 membawa 3 misi strategis, yaitu peredaran uang rupiah, edukasi cinta rupiah, dan digitalisasi pembayaran melalui KRIS. Bank Indonesia membawa uang tunai 6 miliar rupiah untuk ditukar dengan uang lusuh di 5 pulau sasaran. Dalam pelaksanaan misi ini, TNI AL menggunakan kapal patroli KRI Hiu 634 untuk menempuh pelayaran sejauh 503 nautical miles. Lanal Banjarmasin nyatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari bela negara untuk menjaga kedaulatan rupiah di seluruh wilayah NKRI. KRI Hiu ini juga memang sudah disiapkan untuk tim masalah keamanan dan membantu distribusi dengan menggunakan skoci, blend dan juga personel-personel yang sudah disiapkan oleh mereka membantu mengamankan selama kegiatan konservasi. Personel yang dilibatkan berapa banyak, Pak? Untuk personel KRI itu sendiri ada 56 orang. Mereka sudah melaksanakan patroli memang di wilayah Ekspedisi ini berlangsung 6 hingga 12 Agustus 2025 dengan melibatkan tim lintas kantor perwakilan BI dan personel TNI AL. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya datang dari Surabaya yang kini bersiap menjadi pusat perhatian dunia. Kota ini akan menjadi tuan rumah FIVB Women's U21 World Championship 2025 pada 7 hingga 17 Agustus. Ajang FIVB Women's U21 World Championship 2025 akan diikuti 24 negara terbaik dunia. Di antaranya Tiongkok, Italia, Brasil, Jepang, hingga Amerika Serikat. Timnas voli Indonesia U21 berada di grup A bersama Argentina, Serbia, Puerto Rico, Kanada, dan Vietnam. Untuk pertandingan, panitia menyiapkan 3 venue yang berbeda.
Ketua Panitia Penyelenggara Hani S. Surkati menyatakan bahwa persiapan sudah hampir 100% selesai. Dia berharap ajang ini tak hanya sukses secara penyelenggaraan, tapi juga sukses secara prestasi bagi Timnas Indonesia. Kalau dilihat dari kesiapan kita boleh dibilang udah hampir 100% ya. 95% udah siap semua. Dan ini hari kan juga dicek oleh dari perwakilan dari Federasi Internasional buat ngecek sekali lagi apa-apa aja yang diperlukan untuk pertandingan. Tapi sampai sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan item-item yang akan diperlukan untuk pertandingan ini. Saudara, turnamen mandiri 3x3 Indonesia kembali digelar untuk tahun keempat. Kali ini penyelenggara menambah 2 kategori usia baru, mulai dari usia 12 tahun campuran hingga usia 23 tahun. DPP Perbasi dan PT Super Sports Sensations kembali menggelar turnamen 3x3 tingkat nasional. Kesuksesan ajang ini dalam melahirkan pebasket berbakat hingga mampu menembus panggung dunia, membuat kompetisi kembali hadir di tahun keempat. Tahun ini ada yang berbeda dengan penambahan 2 kategori usia baru, yaitu usia 12 tahun campuran serta usia 15 tahun. Sebelumnya hanya ada kategori usia 18 dan 23 tahun. Kompetisi ini akan terbagi dalam 3 zona. Diawali zona Sumatera pada 23 Agustus, kemudian berlanjut ke zona Jawa serta zona NTB dan Bali. Penyelenggara menyebut animo peserta semakin meningkat setiap tahunnya. Meski begitu, masih tersedia beberapa slot di sejumlah zona bagi tim yang ingin berpartisipasi. Melalui ajang ini telah lahir beberapa pemain yang berhasil mengikuti Inasro 3x3 World Tour seperti Jonathan Patrick Alex dan Evelyn Vio. Ini semuanya dibuka, jadi tidak hanya untuk yang seri pertama di Medan saja, ini semua dari Medan hingga ke Bali, Lombok, semua sudah dibuka. Jadi semuanya sudah masuk, walaupun belum penuh, tapi untuk Medan hampir penuh sedikit lagi. Sementara itu, Saudara, Pengurus Besar Akuatik Indonesia resmi dilantik untuk periode 2025-2029 dengan visi membawa cabang olahraga air menuju panggung dunia. Federasi Akuatik Indonesia menggandeng sederet mantan atlet dan tokoh terkemuka dalam kepengurusan baru. Pengurus Besar Akuatik Indonesia periode 2025-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman di Jakarta. Dalam masa jabatan ketiga sebagai Ketua Umum, Anindya Bakri berambisi meningkatkan prestasi akuatik Indonesia. Visi membawa akuatik Indonesia menuju panggung dunia diikuti dengan merekrut sederet mantan atlet nasional ke dalam kepengurusan. Di antaranya Richard Sembera, Kania Ratih, Patricia Yosita, serta Felix dan Albert Sutanto. Pengalaman mereka diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi federasi untuk mencetak atlet berprestasi. Selain mantan atlet, kepengurusan akuatik Indonesia juga diperkuat tokoh terkemuka. Di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Presiden Direktur Bank BCA Hendra Lembong, serta CEO Mayapada Group Jonathan Tahir. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.